Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club pada malam ini. Banyak sekali peristiwa pekan-pekan ini yang menarik, terutama dalam politik. Setelah kemarin kita melihat penutupan dari musyawarah rakyat dan kita menunggu siapa yang akan disebut sebagai calon yang direstui oleh Presiden Jokowi. Ternyata masih abu-abu karena ada 3 nama yang muncul. Tapi setelah itu banyak peristiwa lain. Ada katanya undang-undang kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Salah satu isinya menyetarakan narkoba dengan rokok. Ini kalau benar, ini saya kira seluruh perokok ini akan berdemo ini. Dan terakhir ya hari ini peristiwa yang juga dasar adalah dengan diumumkannya atau ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem Jody G. Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan hari ini oleh Kejaksaan Agung. Dan tentu saja ini langsung dikaitkan oleh banyak orang kepada pencalonan Anies oleh Nasdem yang berbuntut dengan ditetapkannya Plate jadi tersangka. Karuan benar, tapi ini langsung dikaitkan oleh banyak netizen. Namun ada peristiwa yang menurut saya sangat perlu dibahas adalah tentang musrah tersebut. Musrah yang dimulai 22 Agustus tahun 2022 dan telah melibatkan lebih dari 67.000 relawan dari 18 organisasi yang pro Jokowi dan ditutup minggu kemarin dengan puncak acaranya di Gelora Senayan. Dan hasilnya ya seperti yang saya katakan tadi, yang kemudian semua orang akhirnya berbisik atau bertanyalah sebenarnya siapa yang direstui oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan beliau dalam pemilu yang akan datang. Sebab awalnya banyak orang yang menduga bahwa musrah ini diadakan bukan untuk mencari siapa calon presiden, tapi justru target awalnya itu melihat persetujuan masyarakat atau rakyat, apakah setuju kalau presiden bisa dipilih untuk ketiga kalinya. Tapi setelah itu ditolak, terutama sekali yang paling signifikan itu adalah penolakan dari PDIP dalam hal ini oleh Ketua Umum Megawati. Dan ini batal, maka sebetulnya target kedua itu adalah perpanjangan jabatan. Setelah itu juga gagal, maka plan C keluar, yaitu siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi. Dan plan C ini tidak berakhir dengan klimaks, karena masih digantungkan dengan ada 3 nama. Dan Presiden mengatakan akan membisikkan pada ketua-ketua partai, yang kemudian juga dikritik. Kenapa Presiden harus membisikkan siapa calonnya kepada ketua partai? Itulah yang akan kita bahas malam ini. Musrah, siapa sebenarnya Presiden pilihan Jokowi? Tentu saja apakah Prabowo atau dalam hal ini Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP. Tapi kalau lihat gelagat, kayaknya yang menang ini Noel di malam ini, karena
gelagatnya itu lebih ke Prabowo. Tapi saya nggak mau mendahului. Saya ingin dengar dulu dari Ketua Panitia Nasional Musra, Padel Barus. Selamat malam, Malam Bang Karni, Pak Padel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Padel, Siap tadi Bang Karni. saya udah introkan pengantarnya bahwa sebenarnya tujuan awal adalah kalau bisa Presiden diperpanjang 3 kali. Tapi karena itu gagal, akhirnya jadi calon presiden. Menurut Pak Panel Barus, dari calon yang maju sekarang, ya jelas itu kan yang udah didukung itu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kalau Erlangga kan belum mencapai threshold. Dan menurut Pak Panel, kemana arah dari hasil musrah ini akan berlabuh? Ya, perlu saya jelaskan yang pertama Bang Karni, kalau kemudian publik berspekulasi bahwa musrah ini untuk 3 periode di awal segala macam, itu kan sebenarnya tidak perlu kami jawab, karena pada faktanya tidak seperti itu. Jadi tujuan dari pelaksanaan musrah ini yang sudah saya sampaikan berkali-kali, musrah ini adalah sebuah ikhtiar kami bersama Pak Jokowi dalam merawat demokrasi. Karena tujuan dari musrah adalah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk bisa ikut terlibat membicarakan nasib bangsa ke depan. Maka dari itu perlu saya jelaskan juga bahwa dalam proses musrah yang kita jalankan di 29 provinsi dan 1 di luar negeri itu, kita tidak hanya bicara tentang capres-cawapres. Musrah ini mencoba merekam suara rakyat, tapi tidak hanya bicara capres-cawapres. Dalam setiap musrah itu ada pembicaraan pertama itu tentang agenda kebangsaan. Yang kedua tentang program prioritas nasional harapan rakyat. Yang ketiga baru kita bicara tentang kriteria dan karakter pemimpin ke depan, seperti apa yang diinginkan rakyat. Baru yang keempat, baru kita bicara tentang kira-kira sosok seperti apa yang cocok ya menjalankan tugas-tugas yang diinginkan rakyat tadi, gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar capres cawapres. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Yang kedua, secara story, musrah dan ide dan gagasan musrah ini lahir pada saat Rakernas Projo kelima di Borobudur. Waktu itu Bung Noel juga hadir di situ. Ya, Pak Jokowi waktu itu ada 2 perintah yang kami highlight dari pidato Pak Jokowi waktu itu. Yang pertama, ojo ke susu, jangan buru-buru kata beliau. Lalu yang kedua yang kami highlight adalah tolong gali kembali keinginan rakyat apa, tolong serap kembali aspirasi rakyat, turun ke bawah, ke kampung-kampung, ke desa-desa, tanya kepada rakyat. Lalu kami berpikir mekanismenya apa. Nah, akhirnya lahirlah gagasan dan ide tentang pelaksanaan musrah ini. Musrah sudah dijalankan, Bang Karni. Ya, dari perlu saya perlu saya luruskan bahwa musrah pertama itu tanggal 28 Agustus 2022 di Bandung. Ya, berakhir puncaknya tanggal 14 kemarin. Nah, dari yang kami lakukan di semua tempat, kami coba merekam suara rakyat. Ya, semua hasil musrah itulah yang kemarin dalam amplop saya serahkan ke Pak Presiden. Memang ada nama-nama di situ, gitu ya. Ada nama-nama capres dan ada nama-nama cawapres harapan rakyat, gitu yang sudah kami jalankan. Ada nama Pak Prabowo di situ, memang harus kita akui. Ada nama Pak Ganjar juga di situ. Ada nama Pak Erlangga Hartarto, ada nama Pak Sandiaga Uno, ada nama Pak Mahfud, ada nama Pak Muldoko, ada nama Pak Arsyad dan lain sebagainya. Kita tidak mencoba mengkerucutkan seperti apa yang dipikirkan orang, tidak. Kami hanya coba merekam, hasil rekaman itu kita serahkan kemarin.
Gitu Bang Karni. Tapi habis itu ada kritik dari Adian PDIP agar Musra ini atau aktivis pendukung Jokowi ini jangan menyeret-nyeret presiden untuk menyebutkan siapa calon yang dia pilih. Kan di negara kita masih bebas kritik, jadi nggak ada masalah. Kalau dibilang kita menjerumuskan, ya kita menjerumuskan di mananya, gitu loh. Kita hanya menjalankan perintah di Magelang, di Borobudur, Ojo ke Susu, gali kembali harapan rakyat. Dan perintah itu kami jalankan hingga tuntas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sudah tuntas, kita serahkan hasilnya, hasil potret kami itu, hasil rekaman kami itu, kita serahkan ke Pak Jokowi. Lalu di mana menjerumuskannya? Gitu loh. Ya artinya kira-kira PDIP tidak ingin nama calon itu keluar dari mulut Presiden Jokowi. Nah, perlu saya tegaskan lagi, Bang Karni, bahwa proses musrah yang di daerah itu selesainya terakhir itu tanggal 19 Maret. Tanggal 19 Maret di Jambi dan Bengkulu itu terakhir itu, sebelum bulan puasa. Gitu. Jadi udah selesai itu di 19 Maret. Cuma penutupannya kita lakukan sehabis Lebaran 14 Mei kemarin, gitu loh. Jadi kalau memang musrah kemudian memotretnya ada 3 nama pada 19 Maret, ya itu cuman momentum penyerahannya aja yang kita lakukan tanggal 14 kemarin, karena ini kan terkait jadwal gitu ya, persiapan dan lain sebagainya. Gitu Pak Karni. Ada pertanyaan saya, kenapa di antara nama-nama itu tidak ada nama Anies Baswedan? Apakah nggak ada aspirasi rakyat untuk memilih Anies Baswedan? Saya perlu sampaikan, nama Pak, kan banyak nih yang komplain-komplain nih. Nama Pak Anies ada apa enggak? Nama Pak Erick Thohir ada apa enggak? Ada namanya. Gitu. Tapi nggak diumumkan kan? Ya kemarin juga kan tidak diumumkan. Tapi kepada Di wartawan. setiap gini Bang Karni. Jadi kalau musrah itu misalnya dijalankan weekend Sabtu Minggu, biasanya hasilnya apa? Hari Rabu kami konferensi pers. Dan itu kita umumkan. Di saat pengumuman itu ada nama Pak Erick, nama Pak Anies dan lain-lain sebagainya itu ada kita umumkan. Tapi katanya dalam amplop itu ada tiga nama ya. Nah kemudian disepakati disampaikan 3 nama, gitu loh, ya. Ya artinya Anies tidak masuk dalam tiga nama itu kan? Tidak masuk dalam 3 besar itu lain dengan kata tidak ada, ya, gitu loh. Kalau ditanya ada atau tidak, ada, terekam ada. Cuman tidak masuk 3 besar itu bukan salah saya, bukan urusan saya, Bang Karni. Gitu loh. Baik, Pak Padal, saya minta izin kalau ada di antara peserta diskusi yang ingin tanya Pak Panel, apa ada yang mau nanggapin panel? Ada yang mau nanya? Royal juga enggak? Enggak ada yang mau bertanya ke Pak Panel. Kita istirahat dulu Pak Panel. Siap Bang Karni. Sekarang saya ke Deddy Sitorus. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya tanggapan terhadap yang kami diskusikan berdua itu. Oh ya, ya oke. Gini, ya kita harus memahami aktivitas seperti musrah itu kan sebagai cara dari sebagian masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam sebuah proses atau kontestasi politik. Dan saya kira dalam negara demokrasi itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuma kemudian kan yang tidak boleh itu mempertentangkan antara rakyat dengan partai politik. Karena partai politik itu juga rakyat. Tetapi rakyat yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi
untuk mencapai tujuan. Jadi jangan ada pemahaman yang keliru bahwa yang namanya rakyat yang non partai. Enggak. Partai itu adalah rakyat yang mengorganisir diri. Dan itu dilakukan sejak zaman sebelum kemerdekaan dari Sarekat Islam tahun 1917, lalu PNI tahun 1927. Tetapi bahwa ada seperti Musra ini ya silakan, itu bagian dari kreativitas anak bangsa, kami kira yang yang tidak ada masalah gitu. Nah, bagi kami sendiri memang kan yang menjadi pertanyaan publik kan kira-kira mungkin seperti ini. Yang pertama, Pak Jokowi di situ berdiri sebagai apa, sebagai siapa? Kalau bagi saya ya dia berdiri sebagai pribadi, karena sebagai kader dia hadir dalam pengumuman penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Partai PDI Perjuangan. Ya. Jadi bahwa itu adalah kehadiran beliau dalam musra itu merepresentasikan bagian kecil dari dirinya yang memang sah untuk dia lakukan. Dan jangan ada pertanyaan seolah-olah Pak Jokowi itu tidak garis lurus gitu ya, tidak tidak inline dengan partai yang dari mana dia berasal. Lalu yang ketiga, tentu publik jadi bertanya-tanya, kenapa ini kok jadi seperti presiden mau mengarahkan atau cawe-cawe? Saya kira juga tidak. Karena Pak Presiden kan bukan peserta pemilu. Yang menentukan siapa calon presiden, wakil presiden itu ada pada partai politik. Jadi kalaupun Pak Presiden nanti membisikkan atau menyampaikan apa hasil musrah kepada partai-partai politik yang berhak mengusung atau mendukung pasangan calon, itu bagian dari katakanlah aspirasi. Jadi kalau dibilang presiden cawe-cawe nggak mungkin. Karena sampai hari ini tidak ada satu partai atau kelompok partai pun yang menyerahkan kedaulatannya kepada presiden untuk menentukan siapa capres atau calon wakil presiden. Ya. Jadi walaupun kesannya ambigu, tetapi itulah realita politik kita dan ini bagian dari kita, bagian dari perkembangan peradaban demokrasi kita. Ini kan hal baru bagi kita karena sebelum-sebelumnya kan belum pernah, ya. Jadi sah-sah saja sih kalau menurut saya gitu. Nah, cuma kita juga harus memahami kalau mau melihat musrah ini secara jernih dan benar, metodologi yang mereka gunakan, lalu klaim-klaim yang mereka ajukan juga tentu harus terbuka kepada publik. Sama seperti kita berharap kepada partai politik adanya transparansi. Kan begitu. Itu yang tidak dijelaskan tadi oleh Bung Panel ya kepada kita. Misalnya dalam menentukan peserta musrah itu apakah merupakan sampling ya perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat di satu wilayah atau apa? Karena yang kami dengar kan tergantung siapa calon yang mengirim orangnya datang ke sana. Kan seperti itu, bukan sesuatu yang murni misalnya diumumkan, datang atau dipilih katakanlah seperti survei supaya dia secara metodologis oke, tentu mewakili katakanlah populasi tertentu yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kita tidak perlu berdebat ke sana karena bagi kami ini hanya adalah cara sekelompok anak bangsa yang memang ingin ambil bagian berpartisipasi dalam proses demokrasi. Cuma memang musrahnya menjadi kehilangan greget ketika apa? Ketika partai-partai atau gabungan partai-partai yang berhak mengusulkan calon dan pasangan calon itu relatif sudah stabil dengan pilihannya. Gitu. Itu sudah. Kalau kemudian kemarin sebelum partai atau gabungan partai tadi mencalonkan si A, si B atau si C itu musrah sudah selesai, saya kira itu akan menjadi bagian yang menarik untuk melihat irisan antara suara rakyat dengan suara partai-partai gitu. Tapi ini kan enggak. Dan bahkan yang keluar dari musrah itu ya tidak hal baru gitu ya. Itu yang kemudian menjadi perlu kita perbincangkan gitu. Dan yang terakhir saya melihat justru perpecahan di dalam musrahnya sendiri. Karena pada konpes sebelum pelaksanaan puncak musrah itu Ketua Steering Committee menyebutkan Ganjar Pranowo sebagai peraih terbanyak suara di dalam musrah. Tetapi kemudian setelah puncak acara musrah beberapa jam kemudian Ketua Panitia kalau saya tidak salah Budi Ari ya itu mengatakan bahwa peraih suara terbanyak dan yang ditunjuk Pak Jokowi, Pak Presiden adalah Jokowi Erlangga. Nah padahal kan
jelas pidato presiden jangan gerasa-gerusu nanti. Tapi hanya dalam hitungan jam ketua panitianya sudah ngomong bahkan nama dan pasangannya. Gitu. Ini kan kemudian ya apalagi ini kita bingung gitu. Tapi kami nggak usah mempersoalkan itu kalau menurut kami karena yang kami ingin tahu ada suara-suara dari masyarakat sipil, ya silakan saja. Itu bagian yang indah dari demokrasi kita, ya. Tetapi apakah itu menjadi rujukan bagi kita? Kami sudah menentukan capres, ya, sudah menentukan dan alhamdulillah ternyata nama Ganjar Pranowo ada di dalam hasil dari musrah itu dan bahkan menurut ketua steering committee-nya mendapat suara terbanyak. Ini kan kita nggak tahu mana yang benar karena setelah puncak musrah juga berseluruhan hasil musrah dengan persentase yang metodologi pengukurannya kita juga nggak tahu. Yang dibantah sebagai hoax dan sebagainya. Tapi sudahlah, saya kira sudah berlalu ya. Menurut saya musrah juga sudah selesai dan sudah kehilangan daya kejutnya gitu ya. Dan persoalan yang paling penting bagi kita semua adalah apakah benar Pak Jokowi akan cawe-cawe gitu. Kalau kami menganggap bahwa cawe-cawe dalam artian menyampaikan kepada partai politik dan gabungan partai politik itu mungkin saja. Tetapi tolong juga jangan membangun teori-teori konspirasi bahwa dengan itu kemudian nanti juga Pak Jokowi akan menggunakan ya kekuasaannya atau unsur-unsur negara dalam kontestasi pemilu. Saya kira itu terlalu jauh. Ya, karena itu yang berkembang di masyarakat. Bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi punya hak untuk menyampaikan pikirannya atau menyampaikan preferensinya, itu haknya. Tidak ada yang dilanggar di situ. Apakah dari sisi etika, dari sisi konstitusi, dari sisi regulasi pemilu, tidak ada satupun yang dilanggar. Bahkan kalau kita mau menggunakan rujukan, benchmarking, praktek politik di negara katakanlah demokratis, biasanya kita merujuk ke Amerika, biasa seorang presiden sedang menjabat, itu mendukung calon yang berkontestasi berikutnya. Ya. Dan dulu juga waktu Pak SBY mengakhiri, sebelum beliau turun dari kursi kepresiden, kan partainya juga ikut pemilu. Mereka juga mendaftarkan nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Jadi menurut saya yang harus kita jaga dan harus kita persoalkan adalah kalau sampai Presiden Jokowi menggunakan kekuatan atau kewenangan yang ada pada dirinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk mempengaruhi atau menguntungkan salah satu kontestan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, tapi ada peringatan dari Adian kepada musrah supaya jangan mendorong-dorong Pak Jokowi untuk menyebutkan nama gitu. Ya, itu sah saja. Adian mengatakan supaya jangan membawa-bawa presiden karena kan memang tafsir banyak orang kemudian karena musrah itu dan hasilnya dan janji Pak Jokowi, kriteria yang disebutkan Pak Jokowi lalu katakanlah diinterpretasi orang sebagai salah satu indikasi bahwa Pak Presiden akan mempengaruhi pemilu. Sehingga Adian mengatakan bahwa itu berarti musrah menjerumuskan Pak Jokowi. Bagi saya, kehadiran Pak Jokowi di musrah ataupun ketika berjalan dengan kandidat yang ada, itu adalah bagian dari cara beliau memelihara dinamika politik kita. Ya, dinamika politik yang begitu panas sampai sekarang. Itu kalau menurut saya. Baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Saganda Nainggolan, pendukung Anies Baswedan. Makasih Bang Karni dan teman-teman sekalian. Pertama kan kita bicara tentang Presiden Republik Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Presiden itu setiap perintah Presiden maka ada konsekuensi di APBN. Karena ini Presiden, bukan personal. Jadi tadi kan kita sebutkan Presiden memerintahkan musrah untuk melakukan A, B, C, D. Dan tadi penjelasan dari Bung Barus, karena perintah presiden mereka melakukan itu. Maka kalau perintah presiden berarti dia organ yang diakui bagian daripada
sistem ketatanegaraan. Itu yang saya bilang karena Dini Musra ini bukan bagian dari sistem ketatanegaraan dan ada perintah presiden kepada mereka yang diakui sendiri oleh saudara ketua panitia tadi, maka ini kan yang saya sebut selama ini bahwa inilah cawe-cawe Jokowi. Ya, dari mulai beliau itu, ya itu dari mulai usulan Musra 3 periode, memang ada keinginan 3 periode. Perpanjangan memang ada perpanjangan. Dan sekarang kan sebenarnya ketika ini sudah Ibu Megawati mengumumkan Ganjar pada tanggal 21 April kemarin, kita harusnya rakyat Indonesia bahagia, bangga bahwa ini demokrasi akan berlanjut. Kita berterima kasih juga kepada Ibu Mega karena secara tegas bahwa partai politik yang menjadi penanggung jawab demokrasi kita. Nah oleh karenanya sebenarnya Pak Jokowi kemarin nggak usah lagi datang lagi di acara Musra itu, ya menurut saya karena itu Musra itu sudah anti klimaks, ya kalau Ibu Mega sudah selesai mengumumkan capres dari partai di mana Jokowi sendiri menjadi bagian dari petugas partai yang diutus oleh Ibu Megawati menjadi presiden. Nah inilah kekacauan kita karena memang Pak Jokowi ini kadang-kadang dia itu masih tidak tenang kalau sebenarnya proses demokrasi ini diserahkan kepada partai politik. Saya sendiri sebagai orang yang non partisan sekarang, saya senang dengan teman-teman yang orang partai yang karena mereka bekerja keras, ya seperti Deddy Sitorus, ya Gus Coy, itu kerja keras dari bawah, yang betul-betul memang dia sama rakyat itu berinteraksi dalam pemilu misalkan sekarang, Pileg itu berinteraksi. Nah bagaimana Musra kemudian bisa mengklaim dia mewakili rakyat? Nggak dikenal itu dalam konteks tata negara, state and society, itu ada civil society kalau dia mau mewakili aspirasi masyarakat. Buruh, ya, kemudian tani, kelompok perempuan, kelompok feminis ya, kelompok macam-macam itulah yang disebut civil society, itulah aspirasinya dia sampaikan kepada Pak Presiden ya sebagai bagian dari negara. Nah, kalau ini sekarang kan kita udah agak kacau balau. Jadi saya memang tetap mengkritik dari awal. Musra ini adalah bagian daripada cawe-cawe Jokowi yang cukup lama karena dia ingin memperpanjang masa jabatan, kemudian ingin 3 periode dan lain-lain. Anyway, tapi terakhir ini pesan saya aja kepada beliau, kepada Pak Jokowi, seandainya Ibu Mega itu sudah mengumumkan Ganjar dan dia sebagai anggota PDIP, apakah dia tidak mau refleksi, tidak malu ya bahwa dia sebagai kader PDIP masih tidak mau, udah fokus aja urus negara atau fokus ngurus pencapresan Ganjar, atau dia minta pengunduran diri dari PDIP. Ya, saya sepakat dengan Adiana Pitupulu, dengan Bitor Suryadi, karena saya mengenal mereka ini sebagai tokoh-tokoh gerakan yang militan selama ini. Adian 98, tokoh 98, Bitor Suryadi PDIP 80-an, mereka ini juga kritik Pak Jokowi. Udah Pak, enough is enough. Jadi inilah mungkin pesan dari saya Pak terhadap Musra ini. Kembali Pak Jokowi ngurus negaranya banyak persoalan-persoalan besar, persoalan korupsi seperti sekarang ya muncul lagi. Ya kata Pak Mahfud MD kan korupsi di mana-mana nih. Lihat kiri, lihat kanan korupsi. Nah, itulah dibenahi. Jalan-jalan puluhan ribu kilometer ternyata setelah mau berakhir Pak Jokowi lihat jalan-jalan berlobang-lobang di mana-mana. Ya kan. Kemudian masalah Papua. Masalah Papua hari ini saya baca di media itu pernyataan dari OPM minta kepada Presiden Amerika yang mau berkunjung ke Papua Nugini ya hari ini minta diusut tuntas itu semua kejahatan-kejahatan militer yang menduduki, kejahatan Indonesia menduduki Papua misalkan. Dulu kita nggak bisa baca berita bahasa Indonesia di koran Indonesia. Ya, kupang.com saya baca hari ini, itu kan sebenarnya tantangan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, bagaimana 3 bulan orang yang disandera tidak bisa bebas, ya zaman Soeharto tuh cuma seminggu tuh pembebasan kita, ini udah 3 bulan, ya pilotnya Susi Air, belum lagi kasus Papua ini kematian daripada Gultor, tentara-tentara yang sangat kita banggakan, ini fokus Pak Jokowi, fokus sekarang. Tolong Pak Jokowi itu fokus kembali ngurus negara setahun ini, ikhlas saja. Biar partai-partai Pak. Dari Pak Deddy Sitorus, misalkan di sini sama Gus Coy sebagai orang partai, mereka berunding aja.
Prabowo berunding aja Prabowo dengan Megawati makan nasi goreng di MRT lagi. Nggak apa-apa Pak, mereka udah kenal dari 2009 mereka adalah calon juga berpasangan. Dengan siapapun bisa berunding. Jadi memang dalam teori efisiensi, ini Pak Jokowi ini yang justru mendistorsi. Sehingga jadi tidak efisien. Kacau semua nih, partai-partai dibuat kacau. Itu aja Pak. Tapi sepakat nggak kalau musra akhirnya tidak ada hasil apa-apa? Ya, tidak ada anti klimaks Pak. Anti Antiklimaks. klimaks. Karena musra ini kan mengusulkan orang yang seperti kata Bung Deddy tadi kan kita nggak tahu satu metodologinya apa. Ya kan apakah dia diaudit oleh akuntan publik kok bisa menyelenggarakan di 30 sekian provinsi dan kabupaten ini ada nggak publik akuntan nanti yang mengaudit misalkan? Apakah ada anggaran negara, ada perintah Jokowi di situ? Bagaimana kemunculan orang-orang, cara penjaringannya? Kenapa nggak ada Ibu Puan Maharani misalkan? Saya kan sebagai pengagum Ibu Puan Maharani, saya kecewa nih. Ya kan, kenapa nggak ada di situ? Gitu loh Pak. Iya. Sama kita, saya juga pengagum Ibu Puan. Baik, mungkin Pak panel baru mau tanggapin. Makasih Bang Karni. Yang pertama saya pikir apapun yang disampaikan oleh senior-senior saya, para orang tua, bapak-bapak sekalian, ini saya anggap sebagai sebuah apresiasi lah terhadap musra. Saya memaknakannya seperti itu. Ya, yang apapun yang disampaikan oleh senior Dedi, oleh Bang Nenggolan, ini buat saya adalah apresiasi ya. Tapi nggak perlu khawatir-khawatir banget lah sama musra gitu ya. Masa anak muda bergerak dikhawatirkan gitu loh. Yang namanya pemilu itu pasti pada akhirnya menyeret perhatian dan partisipasi warga, itu yang paling penting. Nah, yang perlu saya sampaikan, kalau tadi disinggung tentang metodologi, yang sebenarnya tadi kata Bung Deddy juga nggak perlu diulas ya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa musra ini adalah sebuah inovasi politik baru, menurut kami ya, karena belum ada yang menjalankan ini. Nah, kalau mengenai mekanisme atau metodologi seperti apa musra ini dijalankan, itu juga kami sampaikan secara terbuka. Bahwa musra ini adalah sebuah ruang yang kita buka nih, kita buka di tiap provinsi, masyarakat bermusyawarah, berbicara, kita buka. Siapapun boleh terlibat, tidak dibatasi. Kita ajak partai-partai, kita ajak. Cuma kalau nggak datang kan bukan salah kita. Gitu loh. Masa setelah hasilnya A, hasilnya B, hasilnya C, baru kita yang dimarah-marahin. Dari awal udah kami kasih ruangnya kan, untuk semua bisa terlibat di situ. Ya. Jadi kalau musra diadakan misalnya Bang Karni di Sumatera Barat, maka yang boleh hadir adalah masyarakat di Sumatera Barat. Sesederhana itu. Kalau musranya ada di Kalimantan Timur, maka yang boleh hadir adalah masyarakat di Kalimantan Timur. Gitu loh. Karena musra ini kita bikin basisnya setiap provinsi. Kalau setiap kota kabupaten kami nggak sanggup. Gitu. Tapi ini adalah itikat ya dari kami untuk membuka ruang itu. Dan secara kehadiran peserta juga beda-beda Bang Karni. Ada yang besar sekali di Jawa Tengah sampai 15.000 orang, di Jawa Barat sekian ribu orang, ada yang cuma 1.500, 2.000. Jadi itu fluktuatif juga. Tapi orang yang hadir, yang paling prinsip adalah orang yang hadir semuanya boleh bicara. Gitu loh. Semuanya boleh berbicara berdasarkan tema-tema yang sudah kami tetapkan. Tema-temanya apa tadi? Satu, bicaranya tentang agenda kebangsaan. Kedua, program prioritas nasional harapan rakyat tuh kira-kira apa? Kriteria pemimpin yang diinginkan rakyat tuh kayak apa sih? Gitu loh. Terus kalau nanti pemilu kira-kira rakyat pilih siapa? Gitu loh. Itu yang didiskusikan. Nah, di akhir musra ya, kita bagi barcode Bang Karni. Kita bagi barcode, masyarakat yang hadir scan barcode, keluar pertanyaan-pertanyaan itu mereka isi, mereka submit. Gitu loh.
Pertanyaan-pertanyaannya juga sama dengan yang didiskusikan di situ. Apa agenda kebangsaan yang paling penting menurut Anda? Pilih salah satu. Apa program prioritas nasional yang paling penting menurut Anda? Pilih. Kriteria yang paling penting apa? Pilih. Kalau calon presiden, calon wakil presiden, nggak pilih. Itu diketik. Terbuka itu. Jadi orang mau ngetik nama Ganda Nenggolan juga boleh. Bahkan nama Bang Rocky Gerung juga muncul di Sulawesi Selatan. Gitu loh. Ada itu. Jadi bebas. Orang mau nulis namanya sendiri juga boleh. Gitu. Nah hasil itulah yang kemudian kita umumkan setelah Musra. Musra Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya begini. Musra Sumatera Utara hasilnya begini dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin di puncak itu hanya rangkuman dari hasil keseluruhan yang kita serahkan. Gitu Bang Karni. Baik. Pertanyaan terakhir. Dari sekian kali musrah Satu lagi Bang Karni, tambahan tadi, kalau ini kemudian perintah Pak Jokowi ini begini dan begitu kata Pak Nenggolan, jadi Projo ya di Rakernas 5 Borobudur karena Pak Jokowi hadir di Rakernas itu, beliau berpidato memberikan arahannya dan beliau itu dalam struktur organisasi Ormas Politik Projo itu sebagai Ketua Dewan Pembina. Jadi apa yang menjadi arahan beliau itu kita maknakan sebagai sebuah perintah, kita jalankan. Dan saya pikir apa negatifnya arahan untuk jangan buru-buru, arahan untuk Projo ngomong lagi sama rakyat, gali kembali aspirasi rakyat, apa negatifnya? Kan nggak ada negatifnya. Ini kan apa yang dihasilkan musrah ini kan juga yang dibawa dalam amplop itu kan bagian dari suara rakyat yang kita sampaikan ke Pak Jokowi. Menurut saya dalam hal ini Pak Jokowi ngambil peran sebagai penyambung lidah rakyat. Saya pikir begitu Bang Karni. Baik, pertanyaan saya terakhir dari ya kayaknya kan dekat sekali dengan Pak Jokowi ya. Sebagai fungsionaris musra Padal Barus. Terus sesungguhnya siapa pilihan Pak Jokowi untuk calon presiden? Pak Karni, di awal kami sudah sampaikan. Bahkan itu ada dalam tagline musra. Pilihan rakyat, pilihan Jokowi akan jadi pilihan kita. Jadi yang dipilih Pak Jokowi pasti yang dipilih rakyat. Begitu juga sebaliknya. Udah bisa diciri-cirikan siapa yang dipilih rakyat itu? Nah, udah kita sampaikan kemarin, kita pastikan Pak Jokowi dalam pemilu netral. Cuman kalau Projo nggak netral ya nggak apa-apa lah. Jadi kita nunggu Pak Jokowi batuk, kita belok kiri, belok kanan, kita ikut. Dia 5 kali menang pilkada, pilpres. Insting dan feelingnya paling tajam. Ya kita tunggu Pak Jokowi aja lah. Jadi tunggu Pak Jokowi batuk. Iya. Baik. Pemirsa, sering saya katakan bahwa dalam politik musuhmu tak akan pernah menyakitimu, tapi temanmu bisa membunuhmu. Andrew Richard, mantan gubernur Texas. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya mau ke peneliti CSIS, Area Fernandes. Bagaimana menurut bacaannya CSIS? Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Karni. Saya mungkin ada beberapa aspek yang mungkin saya ingin ikut komentar dalam proses kita mencari pemimpin Indonesia ke depan. Jadi saya bukan bicara soal
apakah Pak Jokowi masih bertuah atau tidak. Tapi saya mungkin akan melihat ke depan soal kita butuh apa soal kepemimpinan ke depan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dari sisi publik, kita mengalami situasi tren kepemimpinan nasional yang berubah. 2019 dan 2014 kita menemukan di survei saat itu bahwa sebagian besar publik kita menyukai pemimpin yang sederhana dan merakyat. Angkanya mencapai 40%. Dan pemimpin yang tegas dan berani itu 16,5% dan jujur dan anti korupsi 11%. Tapi apa yang kita temukan 3 tahun setelahnya? Ketika kita melakukan survei pada Agustus tahun lalu, kita menemukan tren yang berubah. Sekarang orang tidak lagi menyukai pemimpin yang sederhana dan merakyat. Angkanya drop cukup tajam. Jadi dari angka 39,2% drop ke angka 15,9%. Pemimpin yang tegas dan berani juga trennya drop, turun. Hampir sekitar 45%. Sekarang justru publik yang ketika 2019 kita hanya menemukan orang yang suka pemimpin yang jujur dan anti korupsi itu 11%. 3 tahun setelahnya, di 2022, kita menemukan 34,8% orang suka pemimpin yang jujur, integritas, dan anti korupsi. Jadi tren ke depan soal kepemimpinan nasional, saya kira bukan lagi soal apakah pemimpin itu merakyat atau sederhana, apakah pemimpin itu tegas atau berani, tapi yang kita butuhkan adalah siapa pemimpin yang mau dan bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan predikat korupsi yang rendah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya ingin bicara juga soal tren yang terjadi di level global dan regional. Kita melihat sekarang ini di tingkat regional dan global itu banyak sekali beberapa pemimpin-pemimpin populis, beberapa pemimpin-pemimpin kanan di election mereka kalah. Dan sekarang ada juga kecenderungan bahwa masyarakat pemilih di beberapa negara menunjukkan sikap yang anti terhadap establishment. Saya ingin tunjukkan 2 contoh. Pemilu Thailand, seorang senator usia 42 tahun namanya Pita berkampanye soal ekonomi Thailand yang buruk. Mereka anti terhadap mereka ingin mengkampanyekan demilitarisasi dan berhasil menumbangkan kekuasaan junta militer yang sudah hampir 1 dekade berkuasa. Di Turki kita melihat bahwa Erdogan yang sudah berkuasa hampir 2 dekade juga tidak berhasil menang dalam 1 putaran. Sehingga pemilu Turki akhirnya harus dilakukan dalam 2 kali putaran karena tidak ada pilpres, tidak ada calon yang mencapai 50%. Nah, situasi-situasi regional itu menunjukkan bahwa di level global ada kecenderungan orang mulai mempertanyakan eksistensi dari establishment, baik partainya ataupun kandidatnya. Itu yang ingin saya sampaikan yang kedua. Yang ketiga Pak Karni, saya ingin sampaikan mengapa kita perlu mendorong kandidat yang berintegritas, yang jujur, dan anti korupsi. Karena kita tahu bersama bahwa 2 prinsip dasar dari demokrasi itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Dan salah satu aspek penting untuk mendorong itu adalah bagaimana kita mendorong agar kandidat ke depan bicara pada aspek yang lebih esensial soal penguatan lembaga anti korupsi, penguatan lembaga penegak hukum, dan membuat ranking korupsi kita bisa rendah. Karena kalau kita lihat di banyak sekali hasil studi, itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi itu punya korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita ingin ekonomi kita tumbuh dengan baik, kalau kita ingin kita berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah di tahun 2045, kita harus membenahi sektor hukum kita, sektor penegakan anti korupsi kita. Dan kita melihat misalnya di banyak sekali negara-negara yang bersih, itu umumnya adalah negara-negara yang juga pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonominya baik. Memang ada excuse beberapa negara yang misalnya
terjadi. Tapi sebagian besar negara-negara yang bersih, yang pemberantasan korupsinya bagus, itu pertumbuhan ekonominya juga bagus. Negara-negara yang pemberantasan korupsinya bagus, dia juga sebagian besar adalah negara-negara yang demokratis. Memang ada excuse di beberapa tempat. Jadi saya kira ke depan persoalan kita bukan lagi mendebatkan apakah Pak Jokowi ikut cawe-cawe atau tidak, apakah Pak Jokowi endorse kandidat ini atau kandidat itu. Bukan itu soal kita ke depan. Soal kita ke depan adalah bagaimana mencari pemimpin yang jujur dan berintegritas. Itu saya kira poin ketiga. Poin keempat saya kira adalah dalam situasi sekarang di mana kita belum bisa mengetahui secara prediktif dan tepat siapa yang akan menang. Kita lihat survei 6 sampai 1 tahun terakhir itu tidak ada lembaga-lembaga survei belum konklusif untuk menentukan dan menyampaikan siapa yang akan berpeluang menang. Kalau kita lihat jarak misalnya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, Pak Anies dengan Pak Prabowo, itu setahun terakhir terjadi naik turun, jaraknya hanya 3-8%, dan kita belum bisa berkesimpulan bahwa kandidat X akan menang, kandidat Y akan menang. Dalam situasi yang tidak pasti tersebutlah kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi kemudian meliuk-liuk di antara dua calon yang mungkin dianggap berpotensi akan menang. Meskipun situasinya masih unpredictable. Apakah Pak Prabowo akan menang, apakah Pak Anies akan menang, apakah Pak Ganjar akan menang, belum ada yang tahu. Nah, untuk itu saya kira ke depan tantangan kita dari sisi domestik, Pak Karni, juga cukup berat ya. Kita melihat misalnya sejak reformasi sampai sekarang, kita belum berhasil membenahi angka inequality. Kesenjangan kita bukannya gapnya makin dekat, tapi gapnya makin melebar. Kesenjangan kita makin tinggi. Kita juga menghadapi situasi sekarang lapangan kerja kita, anak-anak muda yang baru selesai kuliah masih kesulitan untuk mencari lapangan kerja. Belum soal reurbanisasi, kota-kota kita belum siap untuk menghadapi situasi ada bonus demografi dan reurbanisasi terjadi. Ketika reurbanisasi terjadi, kota kita belum siap. Banjir di mana-mana, kita lihat misalnya di kota-kota besar sekarang banjir, belum lagi pemukiman kumuh, belum lagi soal isu-isu perubahan iklim. Nah, kita belum melihat 3 capres ini bicara soal apa? Soal Indonesia masa depan. Yang kita sibuk bicarakan hari ini soal elektabilitas ini, elektabilitas itu, tapi kita perlu tagih ke depan kira-kira apa yang ada di bayangan para capres, apa yang ada di bayangan para kandidat, apa yang ada di bayangan partai soal Indonesia ke depan yang mungkin tantangannya lebih berat. Saya kira begitu Pak Karni, terima kasih. Tapi menurut Anda itu mungkin tidak kita bisa dapatkan pemimpin yang tadi, yang jujur dan berintegritas. Dari melihat calon-calon yang ada lah. Ya, ini agak susah menjawabnya. Tapi saya kira kita punya banyak cara untuk menelisik kira-kira calon mana yang memenuhi kriteria dan mampu memimpin ke depan. Tentu tidak mudah dan tentu isu soal ini saya kira isu yang juga tricky dari sisi partai dan kandidat. Tapi bagaimanapun saya kira kalau kita lihat misalnya beberapa indeks lembaga-lembaga internasional yang meneliti soal isu-isu demokrasi dan korupsi itu menunjukkan rating kita mengalami penurunan. Dan memang dan kita masih kesulitan untuk misalnya bagaimana menyelesaikan penguatan misalnya lembaga anti rasuah. Bagaimana menyelesaikan atau memperkuat penegakan hukum kita. Tapi saya kira kalau kita bersama bisa dorong soal isu itu, mencari pemimpin yang berintegritas dan jujur ke depan, saya kira mungkin PR-PR soal penegakan hukum, PR-PR soal isu-isu lainnya, saya kira mungkin kita bisa satu langkah bisa lebih maju untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 ke depan. Baik, sekarang saya mau ke Eko Kuntadi
Dewan Pembina Ganjarian Sparta. Kalau kita bicara soal proses pemilu ini kan memang dalam negara demokrasi ini kayak sarapan pagi. Sudah menjadi hal yang wajar, kebiasaan, dan kita harus menganggap ini sebagai tradisi biasa. Karena setiap 5 tahun sekali kita akan ketemu itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan hasil pemilu agar kita nggak setback ke belakang, agar kita nggak mundur lagi ke belakang, karena sesungguhnya kan kita terus berjalan ke depan, ada rencana-rencana jangka panjang buat bangsa ini, dan tentu saja hasil dari pemilu ini kita tidak berharap nanti ada pergantian kepemimpinan yang kayak kita masuk pom bensin, mulai dari nol ya Pak. Kita balik lagi ke nol lagi seolah-olah pemimpin baru mengubah semua kebijakan balik lagi dari nol. Oleh karena itu menurut saya, kalau seandainya kita melihat survei kepuasan publik terhadap Jokowi sekarang 78%, 79% cukup signifikan buat masyarakat. Kalaupun kita tidak bisa menutup mata, ada banyak juga yang perlu kita beresi seperti Arya bilang tadi, soal penegakan hukum, soal pemberesan ke korupsi dan lain-lain. Tetapi pada bagian lain yang dirasakan oleh masyarakat langsung, dan survei secara ilmiah membuktikan bahwa publik cukup puas dengan kinerja presiden yang sekarang. Tingkat kepuasannya menurut saya luar biasa. Bahkan di akhir masa-masa jabatannya itu satu hal yang menurut saya fenomenal. Biasanya seorang presiden di akhir masa jabatannya itu mengalami lemdak, mengalami suasana kelumpuhan ketika partai-partai, politisi, menteri-menteri sudah sibuk menghadapi pemilu, dia ditinggalin sendirian. Tapi ini enggak ternyata. Menjelang akhir masa jabatannya tingkat kepuasan publik cukup tinggi di angka 78%, 79%. Saya ingin mengatakan bahwa hasil dari pemerintahan ini setidaknya publik 78% orang Indonesia melihat mereka cukup happy, cukup puas dengan hasil ini. Nah, kalau begitu berarti ada dampak positif buat masyarakat, ada dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu menurut saya proses ke depan ini bagaimana yang positif ini juga dilanjutkan oleh pemerintahan atau presiden berikutnya. Karena itu saya misalnya melihat ada kriteria-kriteria atau orang yang barangkali mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan sekarang sehingga kita nggak kayak masuk ke pom bensin lagi mulai dari nol, tetapi juga kita berharap dia mampu menutupi atau katakanlah memberikan perhatian kepada hal-hal yang masih kurang ada pada pemerintahan sebelumnya. Misalnya tadi karena mungkin fokus kepada soal ekonomi, penegakan hukumnya agak keleleran. Kita berharap ke depan kelanjutan pembangunan ekonomi berlanjut, tetapi penegakan hukumnya juga lebih ditegakkan. Yang ketiga, saya ingin berkomentar soal tadi musra itu, hasil musra. Bagi saya hasil dari musra itu sama kayak saya bikin polling di Twitter. Yang ikut itu adalah follower saya. Apakah ini hasilnya sama ketika CSIS mengeluarkan survei? Kan beda. Saya nggak bisa menjadikan rujukan hasil ini bahwa ini loh kemauan rakyat, nggak bisa. Ini kemauan follower saya. Akan berbeda ukurannya kalau misalnya CSIS dengan metodologi ilmiah melakukan survei, elektabilitas calon dan lain-lain. Jadi ini bisa jadi ukuran. Sementara saya nggak bisa mengatakan bahwa ini kemauan rakyat, ini kemauan follower saya. Musra juga gitu. Ini kemauan peserta musra. Musra bukan tidak sama dengan rakyat karena metodologinya tadi seperti Bang Deddy ngomong, ya metodologinya nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Sama kayak kita ngambil polling di orang di kerumunan di satu RT atau satu gereja, satu masjid, kan nggak bisa kita anggap bahwa itu mewakili populasi semuanya. Apalagi ini musra relawan Jokowi, berarti kan lebih terbatas lagi. Jadi memang nggak bisa kita gunakan sebagai ukuran ini loh kemauan rakyat. Tapi bahwa
ini loh kemauan sebagian pendukung Pak Jokowi, iya. Tapi nggak bisa kita ambil kesimpulan semua. Saya pikir itu dan saya beranggapan ya kayak Musra dan lain-lain seperti tadi dikatakan, anggap saja ini bagian dari kreativitas demokrasi lah, biar rame, biar pilpres itu nggak adem-adem juga, ada suasana hype-nya lah, ada suasana seru-serunya sedikit. Saya pikir itu Pak Karni, terima kasih. Ya, sebagai pendukung Ganjar ya, tadi dia minta pemimpin yang akan datang itu harus ya jujur dan berintegritas dan bisa mengurangi atau memperkuat apa yang anti korupsi. Apa mungkin Ganjar bisa memenuhi itu? Iya, kemarin kalau nggak salah Carta Politika itu mengeluarkan satu survei yang juga meneliti apa karakter para pemimpin ini. Ternyata dari sisi kejujuran di mata publik, terutama dari hasilnya Carta Politika, Ganjar dapat nilai paling tinggi dibanding capres yang lain. Dari sisi kejujuran, ada dua. Pertama, dianggap jujur, itu setidaknya dari hasil Carta Politika. Yang kedua, merakyat. Soal ketegasan, Pak Prabowo mendapat, enggak, ini Carta Politika. Yang soal ketegasan Pak Prabowo yang dapat nilai tinggi menurut hasil survei Carta Politika. Jadi kalau kejujuran itu dipersepsikan sebagai ini masyarakat melihat mana pemimpin yang paling jujur, menurut data Carta Politika Ganjar yang dianggap pemimpin yang paling jujur. Itu Ganjar Pak ya? Ganjar. Terima kasih. Baik, sekarang saya ke Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer. Oke, terima kasih Bang Karni. Pertama-tama kita harus ucapkan terima kasih kepada PDIP, partai yang mengusung Mas Ganjar, kedua Gerindra sebagai pengusung Pak Prabowo, juga Nasdem sebagai pengusung Mas Anies. Kenapa saya harus berterima kasih? Karena dari semua partai-partai ini punya satu sikap konsistensi, yaitu apa? Menolak gagasan 3 periode. Itu kedua, menolak perpanjangan masa jabatan. Ketiga, soal penundaan pemilu. Yang opsi-opsi ini menjadi ancaman buat demokrasi. Itu. Dan kedua, ya tadi yang dikomentarin oleh kawan-kawan soal Musra, sebetulnya ya karena kebetulan saya hadir di acara pertama arahan presiden soal bagaimana mengidentifikasi suara rakyat itu mau arahnya kemana, ya jangan diterjemahkan seperti perintah eksekutif presiden ke menterinya. Tidak seperti itu menerjemahnya kan Bang. Karena Musra ini ya kayak saya, kayak Dedi, mungkin Dedi ya, tahu jauh-jauh. Ketika Bu Mega menyampaikan sesuatu, pasti sebagai kader menganggap itu perintah. Tapi bukan seperti perintah eksekutif dalam sebuah institusi negara. Jangan sampai definisinya salah. Itu juga jadi sesat ke publiknya. Nah, saya juga sebagai pendukung presiden selalu menerjemahkan apa yang ingin disampaikan presiden soal perintah-perintah eksekutif yang tidak dilaksanakan oleh para menterinya. Salah satunya soal misalnya kayak harga minyak goreng yang liar, yang akhirnya para kartel menikmati, yang kemudian menteri juga terlibat, kemudian juga kemarin kita lihat di Kementerian Keuangan biaya cukai khususnya ada 349 triliun yang duit entah dari mana itu gitu loh. Nah, banyak perintah-perintah eksekutif yang real tidak dilaksanakan oleh yang seharusnya melaksanakan, beda dengan saya sebagai pendukungnya. Nah, dipersepsikan bahwa relawannya sebagai pendukung supporter, bukan sebagai bagian dari kekuasaan atau bagian dari institusi negara. Ketika presiden menyampaikan sesuatu kepada menteri itu perintah eksekutif dan itu bukan Bang. Jadi saya bukan ingin membela juga, tapi karena saya tahu realita itu. Dan saya juga berterima kasih juga kawan-kawan dari CSIS tadi coba meriset soal tren yang turun soal pemimpin yang populis. Sekarang orang sudah muak dengan
tren gaya-gaya yang kiranya populis begitu ya, mulai turun. Ya memang mungkin trennya sekarang memang kalau kita lihat, kalau tadi apa yang disampaikan Eko, ketegasan itu ada di Pak Prabowo, memang itu yang terjadi hari ini. Rakyat butuh pemimpin atau leader yang punya keberanian, kejujuran. Tadi ada di Mas Ganjar, itu bagus juga, luar biasa. Kita hari ini ya, karena saya penunggu Pak Jokowi selalu ingin siapapun pemimpinnya ayo kita puji. Pak Prabowo kemarin memuji Mas Ganjar, memuji juga Mas Anies. Mas Anies itu kawan saya, Mas Ganjar itu sahabat saya. Nah, ke depan ini coba kita demokrasi kita mulai tidak lagi berbasis kebencian. Mulai kita eskalasi demokrasinya dengan gagasan-gagasan. Dengan tawaran-tawaran soal Indonesia lebih baik ke depan. Nah, karena saya pendukung Pak Prabowo, saya akan sampaikan. Pak Prabowo salah satu prestasi yang luar biasa ketika beliau menjabat sebagai menteri, yang namanya para broker-broker liar di Kementerian Pertahanan yang biasa main alutista itu tidak lagi ditangani oleh para broker. Sekarang langsung G2G, pemerintah ke pemerintah. Dan itu prestasi yang luar biasa yang dilakukan Pak Prabowo. Pertama itu Prabowo menyelamatkan 51 triliun anggaran APBN di Kementerian Pertahanan yang akan dirampok. Itu hasil kerja-kerja para broker yang ada di pertahanan. Pak Prabowo melaporkan itu ke Presiden. Pak Presiden lihat harga ini yang seharusnya dibeli 3 juta, bikin tuh di up sampai 50 juta, 30 juta. Ini gila emang korupsi ini. Artinya apa? Ke depan mari kita kuatkan soal penguatan demokrasi. Tadi hasil riset CSS itu lihat, negara-negara yang demokrasinya bagus, kecenderungan pemberantasan korupsinya juga bagus, indeks korupsinya bagus. Nah, maksud saya ke depan nanti, ya kita yang ada di sini bagaimana siapapun yang berkuasa, jangan biarkan nih namanya demokrasi kita dibajak. Ya jujur ya, kemarin kita ngelawan hal itu. Kita lihat mulai banyak entitas-entitas yang ingin Jokowi menjadi monster. Untung ada yang namanya ketua umum perempuan, Bu Megawati, yang punya konsistensi namanya menjaga demokrasi, menjaga konstitusi. Dan itu luar biasa. Walaupun saya berbeda pandangan terhadap sikap Bu Megawati ketika memilih Mas Ganjar, saya memilih Pak Prabowo. Dan itu juga pilihan demokrasi yang harus dihormatin. Begitu Det ya? Gitu. Dan ini itu biasa. Halnya saya tidak memilih Mas Anies. Gitu. Walaupun senior saya Gus di Anies gitu. Tapi itu hak demokrat yang harus kita jaga. Yang bisa kita mengedukasi publik, mengedukasi rakyat. Dan bukan rakyat aja harus diedukasi. Tapi kekuasaan juga harus diedukasi. Bahwa tidak bisa kekuasaan itu sewenang-wenang. Hari ini di pemerintahan Jokowi banyak menteri-menteri atau pejabat-pejabat melakukan ugal-ugalan di pemerintahan Presiden Jokowi. Dan ini yang menurut kita membahayakan apa yang pernah kita perjuangkan sama-sama. Nah, kita mau nanti misalnya kayak saya pendukung Pak Prabowo jangan sampai mengulangi kekuasaan yang tidak mau dikontrol oleh rakyat. Begitu juga harapan saya ketika nanti misalnya Mas Ganjar berkuasa, jangan sampai nanti yang namanya kekuasaan tidak mau dikontrol. Begitu juga Anies Baswedan, jangan sampai nanti ketika Mas Anies Baswedan berkuasa, Mas Anies tidak mau dikontrol. Karena hari ini, jujur Pak Karni, trennya bukan demokrasi yang hadir, tapi para milisi-milisi yang ingin menciptakan para idolnya menjadi monster terhadap demokrasi. Contohnya Pak Jokowi, kasihan beliau. Beliau sangat demokratik, tapi pendukungnya ini udah gak karuan. Dikritik aja Pak Jokowi, langsung orang di stigma. Kalau gak kadrun lah, apalah. Jadi anti terhadap kritik, bahaya sekali. Dan kita tidak mau ketika penguasa itu menjadi monster terhadap rakyatnya. Dan sebaliknya ketika Anies juga dikritik, ya kan? Persis. Pendukung Anies juga marah-marah. Nah itu berlaku untuk semua. Semua, jadi Ya. bukan cuma pendukung Pak Jokowi. Ya, Ini ya kan begitu. seluruh bangsa yang harus Ya, diedukasi. betul. Dan ini kan bukan Pak Jokowi, siapapun. Tadi saya sampaikan tadi, Det. Mau Mas Ganjar, mau Mas Anies, Pak Prabowo, ya semua harus siap dikontrol.
Tidak boleh lagi kekuasaan yang mengontrol rakyatnya. Kita tidak mau mengembalikan demokrasi di era Orde Baru. Kekuasaan terlalu absolut dalam mengontrol aktivitas politik sipil. Dan itu kita tidak mau. Biarkan rakyat yang mengontrol kekuasaan. Biarkan rakyat yang mengedukasi kekuasaan. Bukan kekuasaan lagi menginterpretasikan semaunya demokrasi itu ditentukan oleh kekuasaan. Itu terjadi seperti ke waktu Orde Baru. Pancasila tergantung interpretasi kekuasaan. Dan hari ini Pancasila, NKRI tergantung para pendukung kekuasaan. Karena saya pendukung Jokowi, banyak sekali di barisan Jokowi yang teriak, kami NKRI, kami Pancasila. Isinya apa? Bandit semua terhadap demokrasi. Mereka mudah sekali menstigma karena sebuah perbedaan. Dan ini harus kita sampaikan, tidak boleh kita apa? Ketika kita mau bicara tentang demokrasi, tapi kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Dan sekali lagi, terima kasih. Semoga demokrasi ke depan lebih berkualitas. Salam demokrasi 2024 Prabowo Presiden. Pemirsa, bila ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln. Kita rehat sejenak. Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang giliran politisi Partai Nasdem, Effendi Quairi. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira belum penghujung Bang Karni. Ini sebelah saya kita tunggu juga. Ini segmennya begitu. Segmennya oke. Komentar saya yang pertama, forum ini luar biasa. Saya kira dari sisi pikiran kita sama, hanya pilihan yang beda. Dan pilihan itu menyangkut soal selera, menyangkut soal imajinasi, menyangkut soal kalkulasi, menyangkut soal rasionalisasi kita. Dan ini dipengaruhi oleh latar belakang kita, macam-macam. Nah, itu aja. Pilihan calon presiden kita aja. Tapi baik, saya ingin menyampaikan 3 hal yang pokok atau 4 hal yang pokok. Yang pertama, dan ini bagian dari respon saya atau elaborasi saya dari teman-teman yang sudah bicara tadi tentang demokrasi kita harus berkualitas, demokrasi kita harus naik kelas. Jangan sampai surut ke belakang atau setback. Nah, salah satu standar dalam demokrasi kita adalah bagaimana peran partai politik, bagaimana pemilu berlangsung secara jurdil, istilah kita. Berlangsung secara jurdil itu titik tolaknya atau ukurannya standarnya antara lain adalah seluruh penyelenggara profesional dia bekerja secara maksimal, profesional, sesuai dengan tupoksinya. Instrumen-instrumen negara tidak ikut campur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak melakukan mobilisasi, apalagi intimidasi. Kemudian partisipasi rakyat sebelum, setelah, saat maupun setelah terlibat secara maksimal. Kalau bisa bukan hanya 80%, bisa 100% meskipun di dunia tidak ada keterlibatan rakyat ikut pemilu itu kan. Nah, sehingga seperti musra
dengan argumen bahwa ini bagian dari keterlibatan rakyat, musrah ya, istilahnya musrah ya. Boleh saja nanti mungkin ada muncul juga musyawarah masyarakat, mungkin juga muncul musyawarah umat, atau masyarakat. Jadi itu boleh semua, boleh semua. Tapi menjadi demokrasi yang berkualitas kalau itu memang inisiatif rakyat. Bukan inisiatif pejabat, bukan inisiatif atas, bukan inisiatif elit begitu. Sehingga itu partisipasi rakyat yang berkualitas. Maaf, siapa? Panel Barus, nggak tahu sekarang masih Nasdem apa sudah keluar dari Nasdem? Masih Nasdem. Jadi itu boleh, nggak ada masalah. Itu oke. Jadi inilah yang kita harapkan 2024 kita memasuki pemilu yang berkualitas. Termasuk di dalamnya adalah mulai presiden sampai menteri-menterinya. Ya, kalau menterinya partai politik, ya silakan aja dia jadi caleg dan segala macam. Nah ini poin yang pertama. Yang kedua, secara spesifik, poin yang kedua adalah keterlibatan atau tidak keterlibatan presiden. Itu juga menentukan demokrasi yang berkualitas. Presiden sepenuhnya punya hak individu, hak pribadi untuk memilih siapa, mendukung siapa. Itu memang hak pribadi, itu tidak ada yang salah, itu dijamin konstitusi. Tetapi dia menjadi presiden, siapapun ini bukan hanya kita alamatkan kepada Pak Jokowi, siapapun nanti yang akan datang. Sebagai presiden, selain punya hak pribadi yang digunakan tidak ada salahnya dalam konteks hukum, tapi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang itu milik semua pihak. Dan dia hadir di situ juga didukung oleh beragam partai, maka ada tuntutan lain. Tuntutan lain itu jadi bukan sekedar, oh ini tidak melanggar hukum. Oh ini mungkin tidak melanggar etika, tapi ada nggak tahu namanya apa, tapi ada tuntutan psikologi massa, psikologi publik. Itu adalah dan psikologi perasaan publik itu dirasakan. Etika kali. Ya boleh jadi, silakan dalam konteks ilmunya itu masuk dalam kategori apa? Kategori etika, kategori budaya, pantas apa tidak pantas, itu nanti Bung Rocky yang bisa menjelaskan ahli filsafat. Ya. Nah itu ada tuntutan publik bahwa pemimpin, apalagi kepala negara, yang menjadi kepalanya seluruh pemimpin, kepalanya seluruh kepala yang ada di Indonesia. Kepalanya seluruh hati, perasaan siapapun yang merasa menjadi penduduk Indonesia. Sehingga ketika dia tampil dalam konteks, apapun termasuk dalam konteks demokrasi ini, dalam konteks pilpres pileg ini, dia dituntut untuk adil. Adil. Maaf saya mau mengutip sedikit ayat. Dan ini sifatnya universal. Adil itu apa? Adil itu adalah dalam bahasa Arabnya wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi proporsionalitas. Siapa yang dituntut muqtadul hal atau menempatkan sesuatu pada tempatnya? Dalam konteks berbapa dan bernegara ini, setiap pemimpin dengan di seluruh tingkatannya, termasuk terutama tingkatan presiden, karena itu menjadi pemimpin semuanya. Maka itu menjadi tuntutan inti setiap pemimpin. Maka ada kisah di zaman Umayyah, dinasti Umayyah, salah satu
khalifahnya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Sebelum jadi khalifah, dia mendengarkan ceramah-ceramah di masjid, khutbah-khutbah di masjid, caci maki sana sini. Siapapun yang tidak sesuai, tidak mendukung kekuasaan, pemerintahan segala macam, pokoknya yang berbeda dengan dia dicaci maki melalui mimbar-mimbar. Maka kemudian ini dihentikan oleh Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian disuruh mengganti dengan ayat yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan kalian semua untuk berbuat adil dan berbuat baik. Yang kamu sukai, yang gak kamu sukai, kalau kamu jadi pemimpin harus berbuat adil dan berbuat baik. Pilihan secara pribadi boleh siapa saja. Tapi gak usah dipertontonkan karena itu bisa membuat perasaan orang lain. Merasa oh begini ya, begini aja itu bisa diterjemahkan, punya muatan. Silakan untuk diinterpretasikan. Jadi inilah ketika jadi presiden, ketika jadi perdana menteri, ketika jadi pemimpin level-level di tinggi itu dalam konteks pileg, pilpres, dia dituntut berada pada posisi di situ, meskipun dia punya pilihannya sendiri. Berbuat adil, pantas dan tidak pantas. Nah ini kedua Pak Karni. Lalu yang ketiga tadi saya ingin merespon tantangan ke depan bagi calon-calon presiden kita. Setuju nggak setuju sekarang sudah mengerucut 3. Boleh saja dalam politik itu segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi hari ini yang secara perahu ya, tiket itu sudah ada, jelas itu ada 3 dan 3 juga mendeklarasikan. Nah, ke depan saya setuju dengan apa yang harus dihadapi oleh pimpinan tertinggi kita yang namanya presiden ini. Kita sepakat banyak aspek yang harus kita hadapi, tantangan begitu besar baik dalam konteks lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu kita sepakat tadi Bung Nel, Bung Dedi, Bung Edi, Eko menyampaikan bahwa kita adu gagasan. Masing-masing punya pilihan, iya. Masing-masing merasionalisasi. Oh ini yang saya percaya. Oh ini keyakinan saya dia yang pantas. Oke. Saya punya keyakinan, kami punya keyakinan Anies yang pantas. Itu boleh, itu enggak ada masalah. Dan itulah demokrasi. Nah, ketika kita sepakat itu, maka yang juga terkait dengan pemilu yang berkualitas adalah adu gagasan. Dan ini Bung Rocky juga sering menyampaikan itu. Adu gagasan. Ketika kita sudah sepakat adu gagasan, gagasan apa? Gagasan selain untuk menyelesaikan problem-problem bangsa, problem-problem rakyat, juga inovasi-inovasi, kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh bangsa ke depan ini. Nah, Bung Eko, sebetulnya Pak Jokowi dan Bung Nel, Bung Dedi, sebetulnya Pak Jokowi tidak usah terlalu khawatir terhadap siapapun calon presiden. Umpamanya yang tidak jadi, Mas Ganjar tidak jadi, Pak Prabowo tidak jadi, nggak usah khawatir terhadap misalnya Anies yang jadi. Mengapa? Di sini kita harus menanamkan trust, harus percaya kepada putra-putri terbaik bangsa ini untuk memimpin, harus tetap memberi kesempatan. Tidak milih Anies karena soal selera, tapi kita harus percaya. Saya percaya Mas Ganjar itu kawan saya percaya dia bisa kalau memimpin. Pak Prabowo, kita percaya bisa. Tapi hari ini dalam konteks kita kontestasi hari ini, saya memilih Anies. Tapi saya percaya putra-putri terbaik bangsa. Hal seperti ini bagaimana kita tumbuhkan. Kemudian kita adu gagasan.
Kita adu gagasan. Nah, gagasan-gagasan mana yang lebih relevan, yang lebih kompatibel, yang lebih cocok sesuai dengan kebutuhan negeri saat ini dan yang akan datang, itulah yang harus kita adu. Masing-masing punya ilmu. Masing-masing punya ilmu. Nah, sembari kita meyakinkan kepada para pendukungnya, jangan celometan untuk menghajar lawan-lawan atau dianggap lawan. Terus mencari sisi negatifnya. Kalau kita mencari sisi negatifnya, tidak ada di republik ini, tidak ada yang sempurna. Maka mulai illallah, tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada kelemahan. Kalau dieksplor kelemahan terus-menerus, Anies ya punya kelemahan, Ganjar punya kelemahan, Pak Prabowo punya kelemahan. Dan apabila itu yang kita peragakan dalam konteks demokrasi ini, itu selain meracuni rakyat dan terus-menerus ya pembodohan pada bangsa dan negara ini. Ayo kita latih. Memang berpikir positif thinking itu memang harus dilatih. Ikhlas itu juga dilatih, ikhlas kalah, ikhlas tidak mencaci maki orang atau dicaci maki orang. Itu memang harus dilatih. Dan itu harus kita mulai dari diri kita. Elit-elit tim sukses ini kan, itu harus melatih. Kemudian itu kita sosialisasikan. Nah, di lingkungan Mas Anies yang saya saksikan, saya beberapa kali ikut tim suksesnya jangan mencaci maki Mas Ganjar, itu kawan saya. Jangan mencaci maki Pak Prabowo, itu senior saya. Loh, ini ajaran yang menurut saya harus terus kita lakukan dan yang lain juga harus melakukan hal yang sama. Nah, yang terakhir Pak Karni. Tidak perlu khawatir berikutnya oleh Pak Jokowi adalah dalam setiap negara, kita ini demokrasi ini kan mekanisme pergantiannya lewat pemilu. Pemilu itu kan damai. Jadi peralihan kekuasaan lewat perdamaian, damai, tidak lewat peperangan militer, gitu kan? Tidak kudeta, tidak revolusi. Maka dalil yang harus kita yakini kebenarannya adalah continuity dan sense, perubahan. Itu hukum alam. Pak Jokowi banyak keberhasilannya, itu harus kita akui. Itu kita lanjutkan. Itu baik kita lanjutkan. Kalau tidak melanjutkan, dia bukan pemimpin yang baik. Seorang pembaru, bisa dikatakan pembaru, apabila dia tahu masa lalu. Apabila dia melestarikan nilai-nilai lama yang baik. Apabila melestarikan warisan-warisan baik yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Lalu kemudian dia melakukan inovasi-inovasi. Dia melakukan kreasi-kreasi, lompatan. Tapi lompatan tetap berpijak pada keberhasilan-keberhasilan yang lama. Nilai-nilai baik yang lama. Nah, inilah koridor. Dan itu teorinya memang. Siapapun pemerintahnya dalam yang dipilih melalui proses demokrasi yang aman seperti ini, bukan revolusi, maka harus percaya siapa yang jadi presidennya. Termasuk Anies ketika jadi presiden, dia harus percaya. Soal bahwa ada background, ini keislamannya lebih menonjol, ini lebih kelihatan abangannya, itu kan kekayaan Indonesia. Memang Indonesia itu kekayaannya. Kebetulan kemarin yang jadi presiden berbau abangan, Islam abangan. Ya itu kita terima, memang begitu. Mungkin suatu saat yang jadi presiden dari agama lain, ya kita terima kalau itu memang rakyat yang milih. Kalau yang jadi presiden kalangan santri, ya kita terima memang itu kehendak rakyat. Jadi kehendak rakyat yang sesungguhnya adalah partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah, dan itu akan menjadi nilai tertinggi dalam konteks demokrasi adalah ketika mereka datang ke TPS kemudian memilih. Dan dialah siapapun yang jadi presidennya harus kita terima. Terima kasih Bang Karni. Salam perubahan. Mungkin pertanyaan satu, Bu. Apa menurut Gus Coy
Pak Jokowi cemas atau khawatir kalau Adis terpilih? Mudah-mudahan tidak. Enggak, uraiannya tadi itu seolah-olah Pak Jokowi itu khawatir kalau Adis sampai terpilih. Saya kira di publik sudah kelihatan jawabannya itu, Pak. Saya hanya mengatakan bahwa mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak, karena memang demokrasi semuanya. Kalau lah iya itu ya logis-logis saja. Tapi saya tekankan di forum ini Pak Jokowi enggak usah khawatir. Baik. Pak Anies bersama Pak SBY nasionalis, bersama Surya Paloh nasionalis. Jadi enggak usah khawatir. Baik, Gus Coy. Sekarang Rocky Gerung. Oke, soal musra. Kalau banyak orang musra tuh, kalau berdua mesra. Tadi penutupannya kapan itu polling semacam ini nih? Tanggal berapa? Bulan? Barus tuh. Penutupan musranya 14 Mei. Berapa? Cuma musra terakhir di daerah itu dilaksanakan 19 Maret. Oke. Sebelum 21 April itu. Ya, itu yang saya mau terangkan itu. Oke. Jadi, di dalam imajinasi publik ketika musra itu dilakukan, Ganjar itu adalah Ganjarnya Jokowi, right? Setelah diumumkan, Ganjar bukan lagi Ganjar Jokowi, avatarnya yang diambil alih oleh Mega itu. Jadi kalau Anda lakukan sekarang, orang bingung. Yang diajukan pada musra 19 Mei itu Ganjar yang mana? Itu masalahnya tuh. Jadi secara metodologi kacau tuh. Yang kedua, kalau akhirnya Pak Jokowi mesti membisikkan itu pada ketua-ketua partai. Kan begitu janjinya kan? Seandainya dia membisikkan pada Pak Prabowo bahwa calon presiden adalah Ganjar, mungkin enggak? Sebaliknya, pada Ibu Mega, dia bisikkan calon presiden saya adalah Prabowo. Ngaco. Jadi bisik-membisik itu di dalamnya ada kebohongan pasti. Sama seperti kebohongan yang dibuat oleh Yuri Gagarin, astronaut. Di Rusia nggak disebut astronaut ya, kosmonaut. Kosmonaut Rusia yang pakai Sputnik, pergi ke ruang angkasa. Begitu balik ditanya sama Khrushchev, Gagarin, lu ketemu Tuhan nggak di atas? Yuri Gagarin bilang begini, saya ketemu Tuhan. Khrushchev, pemimpin Rusia yang ateis. Khrushchev bilang, saya juga percaya ada Tuhan, tapi jangan bocorin ya. Seminggu kemudian Yuri Gagarin diundang oleh Paus ke Roma tuh. Paus bertanya hal yang sama. Anda ketemu Tuhan gak di atas? Kata Gagarin, saya gak ketemu Tuhan Paus. Kata Paus, saya juga percaya gak ada Tuhan di situ, tapi jangan bocorin ya. Di situ paradoksnya yang Anda sebut tadi bisik-membisik itu. Kacau jadinya kan. Jadi dari awal teori musra ini udah batal sebetulnya. Demi logika, itu soalnya. Sekarang kita mau bayangin keadilan apa yang ingin kita tempuh nanti di masa depan. Seperti Gus Coy uraikan tadi itu. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Saya kasih sedikit paradoks ya. Hal yang sama pernah diucapkan di dalam satu peristiwa yang disebut paradoks raja. Ada seorang raja di Yunani, Prostea. Raja ini dianggap raja yang adil. Karena setiap malam dia undang satu rakyatnya tidur di ranjang emas dia. Semua dapat bagian tuh, adil. Malam-malam dia intip. Kalau rakyatnya lebih panjang dari ranjang emasnya, digergaji kakinya tuh. Kalau rakyatnya lebih pendek dari ranjangnya, ditarik. Supaya adil pada tempatnya tuh. Jadi versi adil itu adalah versi fit and proper menurut pikiran si raja. Nah, Prokustes disebut raja yang adil tapi versi dia. Hal yang sama juga soal musra ini sebetulnya tuh. Jadi dari awal sebetulnya ya kita tahu bahwa Jokowi akan minta lakukan musra yang fit and proper dengan ranjang dia sendiri itu.
Kan itu dasarnya tuh. Tetapi tentu demi diplomasi teman-teman di Musra, ini demi rakyat segala macam. Iya ngerti itu. Tapi di ujungnya kan kita tahu bahwa Jokowi mesti ucapkan itu. Dia nggak tahu mau ucapin ke siapa. Karena Ganjarnya udah berubah. Itu kayak jeruk, nanam jeruk, hasilnya adalah duren. Kan begitu intinya. Jadi saya mau terangkan itu sebagai ya kepura-puraan diperlukan. Ini ada anak statistik dari CSIS, dia terangkan itu. Tetapi permainan politik itu kita tahu dari awal. Jadi sebetulnya yang kita inginkan adalah ya udah Pak Jokowi itu di dalam keadaan sekarang justru dia membutuhkan kepastian. Siapa yang akan melindungi dia kalau dia lengser? Kan itu psikologi di balik Musra. Cuman itu dasarnya tuh. Nah kepura-puraan itu yang terbaca oleh publik. Jadi sebetulnya ya udah betul Pak Jokowi biasa aja lah. Walaupun itu kan hak Jokowi, iya. Di dalam sistem Amerika juga begitu. Tetapi tidak ada yang disebut mengendorse ketika seseorang itu endorsement powernya udah turun. Udah lame duck sebetulnya. Walaupun riset bilang iya masih 72%. Iya itu risetnya siapa? Carta Politika. Dia juga yang meriset hal yang sama tentang Musra. Sama aja dasarnya. Jadi jeruk, nanam jeruk. Lalu jadinya jus kedondong. Nah itu ngaconya di situ kan. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa kita punya selera masing-masing tuh. Kalau disebut di survei ini masakan Padang paling enak di mana tuh? Ya di Padang, nggak mungkin. Karena orang Padang nggak mungkin membedakan masakan yang setiap hari dia makan itu kan. Mesti tanya orang Jakarta tuh, masakan paling enak di mana tuh? Oh di Cikini itu. Saya makan masakan Padang ternyata yang paling enak di Cikampek. Orang bilang kok di Cikampek? Ya karena sekali waktu saya makan di Cikampek ternyata itu paling enak dibandingkan dengan yang di Padang dan yang di Cikini itu. Jadi begitulah kita melihat semacam ya kalkulasi-kalkulasi yang sebetulnya ujungnya adalah keinginan Jokowi untuk mendapat jaminan bahwa dia tidak akan dipersoalkan. Begitu lengser. Kalau dia yakin dari awal dia nggak perlu cawe-cawe. Kan cuma itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, oke, saya setuju aja nih. Ini kebetulan nih bijak semua yang ngomong malam ini. Karena takut untuk mengambil kesimpulan sebetulnya kan. Jadi udahlah. Tetapi kita tahu bahwa malam ini Saya malah tadi nggak kepengen komentar soal Musra. kan sebetulnya kita mau cegah sebetulnya bicara hal yang burning issue hari ini. Johnny Plate ditangkap. Akibatnya apa nanti? Panjang akibatnya tuh. Tetapi justru dengan yang panjang itu dimungkinkan ada bagian yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sedikit kekacauan politik. Apakah Surya Paloh datang sebagai koboi atau datang sebagai pengemis? Pengemis kembali pada Jokowi itu. Atau dia bilang enggak, saya mau berkelahi itu. Kan itu intinya yang kita mau persoalkan. Sementara Pak Jokowi masih ingin ambil bagian dalam politik. Padahal Pak Jokowi itulah part of no part. Dia bagian dari yang bukan bagian itu. Karena bagiannya kan udah diambil sama Bu Mega. Jadi mau ngapain lagi sebetulnya kan? Ya mestinya itu yang kita persoalkan bahwa setelah keadaan hari ini akan ada cara baru memahami politik Indonesia. Yaitu menguji apakah Anies akan dapat moral clarity dari kalimat yang lagi ditunggu wartawan malam ini dari Surya Paloh. Atau Surya Paloh lagi kirim orang ke istana untuk nego lagi itu. Jadi itu yang kita ingin tunggu. Sambil kita tunggu itu, kita pastikan bahwa yang kita maksudkan dengan keadilan adalah kemampuan kita untuk membuat rakyat percaya bahwa ada pemimpin yang tidak seperti Prokustes. Yaitu mengajak tidur rakyat dan yang emas, lalu menggergaji kakinya kalau kepanjangan dan menarik kalau kependekan. Nah itu sebetulnya poin yang mau saya terangkan karena kita punya kecemasan yang akan kita pilih nanti adalah manusia-manusia yang sebetulnya dibekali dari awal oleh konsep, tetapi dalam permainan politik mereka akhirnya membatalkan penyelenggaraan pemilu yang konsepsional. Ini bukan kesalahan mereka, ini kesalahan KPU. KPU hanya bertugas seolah-olah sebagai tukang angkat kotak suara tuh. Padahal di awal reformasi kita desain KPU itu sebagai public educator. Harus mendidik rakyat. Ucapkan positioning ideologi. Itu sama seperti kita bingung bagaimana PDIP mau menerima Sandi itu. PDIP basisnya adalah sosialistis. Sandi kapitalistis. Tapi mau dikawin paksa demi apa? Ya demi amplop. Kan soal-soal itu yang tidak kita halangi. Jadi kita kasih kejujuran. Biarkan PDIP muncul sebagai satu-satunya partai yang visi ideologisnya ketat, Soekarnois. Dasarnya begitu. Demikian juga
Nasdem. Nasdem dasarnya adalah partai yang sifat keabangannya lebih menonjol dari sifat kesantriannya tuh. Jadi dalil itu. Yang terakhir kita mau tunggu ucapan Anies Baswedan. Ketika orang bertanya, nasib Anda apa ketika Johnny Plate pasti dipenjara, kalau udah masuk kejaksaan pasti dipenjara. Yang senang siapa? Mungkin PDIP. Karena PDIP nuntut supaya Nasdem itu diganti oleh PDIP, menteri-menterinya nggak diganti-ganti juga. Sekarang mungkin Jokowi anggap oke supaya dia nggak terlalu. Ya, saya kira kita nggak ada kepentingan lah. Iya, Anda Atau nggak punya senang atau kepentingan. tidak Saya suka. punya kepentingan untuk menjelaskan, itu bedanya itu. Itu soal Anda itu. Tapi saya menganggap bahwa PDIP blessing in disguise. Nah, terusnya sekarang Pak Surya jam 12 ucapkan aja, saya sejak 12 malam berhenti menjadi pembantu Jokowi. Lebih fair gitu. Jadi nggak usah ngemis-ngemis lagi itu. Sebelum kalimat saya berlanjut menjadi provokasi, saya berhenti di sini. Makasih. Bang Karni, mungkin juga kita harus melihat begini. Kan kalau kita mau bicara etika, keadilan dan sebagainya, kita kan memang tidak punya rujukan selama ini. Kita harus sama-sama juga coba kita mari melihat kembali. Yang terjadi pada hari ini itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ada seorang presiden yang bukan ketua umum partai. Kapan? Atau yang bukan pengendali partai. Kapan itu pernah terjadi dalam sejarah demokrasi kita? Belum ada. Dan saya kira ini juga akan menjadi pembelajaran. Siapa tahu, ya kalau di partai pasti saya ketuk 3 kali. Siapa tahu Anies jadi presiden. Bagaimana partai-partainya? Karena kalau di kita jelas. Ibu Mega dalam pidato penetapan Ganjar mengatakan meningkatkan tugasnya. Ya, melanjutkan. Ada benang merah dari mulai Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, lalu sampai ke Ganjar Pranowo. Dan kita sebut petugas partai. Kenapa? Ini kan selalu orang berkonotasi lalu menstigma istilah petugas partai itu. Bagi kita petugas partai itu adalah aparatur ideologis. Bukan anak buah bawahan, apalagi namanya presiden. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan dari awal. Partai itu adalah rakyat yang mengorganisir diri untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan itu mereka punya manifesto, punya program, punya visi, dan segala macam. Petugas partai adalah petugas pelaksana itu. Bukan pesuruh. Karena kita sangat memahami konstitusi. Nah ini juga bagian dari pembelajaran kita, keteguhan kita terhadap ideologis. Kita tahu ideologi, kita tahu itu berdampak kepada kita. Tapi tetap harus kita lakukan. Karena membangun peradaban politik nggak bisa hanya dengan kita berbaik-baik di muka, tapi di belakang lain. Tadi apa yang disampaikan Noel itu, dengan mengkritik teman-teman yang di barisan Pak Jokowi, tetapi juga dengan cara melakukan apa yang mereka lakukan. Saya mengalami sendiri. Silakan buka Facebook saya, IG saya atau TikTok saya. Sama isinya caci maki dari 2 pendukung yang lain. Sama. Tapi ini tidak akan berubah. Kalau para pemimpin dan kontestan pemilu ini tidak mengedukasi pemilihnya, pendukungnya, timnya. Karena inilah sebenarnya sumber kekacauan di kita. Jadi kita suka munafik ini. Kita ngomong baik di sini, pulang ke sana, ketemu tim ses, rumuskan, hajar. Ini saya kira yang harus diperbaiki. Moral bangsa ini, peradaban politik kita tergantung pada para pemimpin dari para kontestan pemilu maupun partai-partai politik ini. Baik. Pemirsa, politik itu menentukan siapa yang memiliki kekuasaan. Tapi tidak menentukan siapa yang memiliki kebenaran. Paul Krugman, Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang.